Pada zaman dahulu berdiri sebuah kerajaan megah di tanah Jawa bernama Prambanan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Prabu Baka yang terkenal kuat namun memiliki sifat kejam. Rakyat hidup dengan rasa takut karena sang raja sering menggunakan kekuasaannya tanpa belas kasihan. Di tengah istana yang megah, hiduplah putri raja yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Wajahnya dikenal di seluruh kerajaan karena kecantikannya yang luar biasa. Banyak pangeran ingin meminangnya, tetapi tidak ada yang mampu merebut hati sang putri. Kehidupan kerajaan tampak damai dari luar, namun bayang-bayang peperangan mulai mendekat dari kerajaan lain yang mengincar kekuasaan Prambanan. Roro Jonggrang tumbuh menjadi putri yang anggun dan cerdas. Walaupun ayahnya dikenal sebagai raja yang keras, ia memiliki hati yang lembut kepada rakyatnya. Ia sering berjalan di taman istana sambil memikirkan nasib kerajaan dan masa depan rakyatnya. Banyak pangeran datang dari berbagai kerajaan membawa hadiah dan lamaran, namun sang putri belum tertarik kepada siapapun. Ia menginginkan pasangan yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana. Sementara itu, di kerajaan lain, seorang pangeran sakti bernama Bandung Bondowoso mulai mendengar kabar tentang kecantikan Roro Jonggrang dan kekuasaan kerajaan Prambanan yang besar. Bandung Bondowoso adalah pangeran sakti yang memiliki kekuatan luar biasa dan pasukan yang kuat. Ia dikenal sebagai pemimpin pemberani yang mampu menaklukkan banyak kerajaan. Ketika mendengar tentang Prambanan dan kecantikan putrinya, ia memutuskan untuk menyerang kerajaan itu. Pasukannya bergerak menuju Prambanan dengan semangat perang yang tinggi. Di bawah langit yang gelap dan angin yang berhembus kencang, peperangan besar akhirnya terjadi. Pertempuran berlangsung sengit antara pasukan Prabu Baka dan pasukan Bandung Bondowoso. Dentuman senjata dan teriakan prajurit memenuhi udara, menandai awal kehancuran kerajaan Prambanan. Dalam pertempuran itu, Prabu Baka turun langsung ke medan perang untuk menghadapi musuhnya. Tubuhnya besar dan kekuatannya menakutkan bagi siapapun yang melawannya. Namun Bandung Bondowoso memiliki kesaktian yang lebih besar. Pertarungan antara kedua pemimpin itu menjadi pusat perhatian seluruh pasukan. Pedang beradu, tanah bergetar, dan suara benturan senjata terdengar keras. Akhirnya, setelah pertarungan panjang, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan Prabu Baka. Raja Prambanan pun gugur di medan perang. Dengan jatuhnya sang raja, kerajaan Prambanan akhirnya takluk di bawah kekuasaan Bandung Bondowoso. Setelah kemenangan itu, Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan. Di sana ia melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya. Kecantikan sang putri membuatnya terpesona. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama dan sikapnya anggun seperti bunga yang mekar di taman istana. Saat itu juga Bandung Bondowoso jatuh cinta. Ia memutuskan ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai istrinya. Namun bagi sang putri, kehadiran pangeran itu membawa luka besar karena dialah yang telah membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya. Perasaan benci dan duka bercampur dalam hati Roro Jonggrang. Tidak lama setelah kemenangan itu, Bandung Bondowoso menyampaikan niatnya untuk menikahi Roro Jonggrang. Ia yakin tidak ada wanita yang akan menolak lamarannya. Namun sang putri sangat terkejut mendengar permintaan itu. Ia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Meski begitu, ia tidak berani menolak secara langsung karena takut pada kekuatan Bandung Bondowoso. Dengan pikiran yang cerdas, ia mulai memikirkan cara untuk menggagalkan rencana pernikahan itu tanpa memicu kemarahan sang pangeran. Malam itu, Roro Jonggrang duduk sendirian di kamarnya. Ia memikirkan cara agar bisa menolak lamaran Bandung Bondowoso. Akhirnya ia menemukan ide yang tampaknya mustahil dilakukan oleh siapapun. Ia memutuskan memberikan syarat yang sangat sulit. Keesokan harinya, ia menyampaikan syarat itu kepada Bandung Bondowoso. Sang putri meminta agar pangeran tersebut membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam saja. Ia yakin tidak ada manusia yang mampu melakukan hal seperti itu. Dalam hati, Roro Jonggrang berharap Bandung Bondowoso akan menyerah dan membatalkan niatnya. Mendengar syarat tersebut, Bandung Bondowoso tidak terlihat terkejut. Ia justru tersenyum percaya diri. Dengan kesaktiannya, ia yakin bisa menyelesaikan tugas itu. Pada malam yang telah ditentukan, ia memanggil makhluk gaib dan para jin untuk membantunya membangun candi. Dengan kekuatan sihir, ribuan batu mulai terangkat dan tersusun menjadi bangunan candi. Pekerjaan berlangsung sangat cepat. Dalam waktu singkat, puluhan candi sudah berdiri megah di tanah Prambanan.
Langit malam dipenuhi suara batu yang saling bertumpuk. Para jin bekerja tanpa henti mengikuti perintah Bandung Bondowoso. Candi demi candi mulai berdiri. Roro Jonggrang yang melihat dari kejauhan mulai merasa cemas. Ia tidak menyangka bahwa Bandung Bondowoso memiliki kekuatan sebesar itu. Jumlah candi terus bertambah dan hampir mencapai 1.000. Jika pekerjaan itu selesai, ia harus menepati janjinya menikah dengan pangeran tersebut. Dalam kepanikan, Roro Jonggrang memanggil para wanita desa. Ia meminta mereka menyalakan obor dan menumbuk padi sebelum fajar tiba. Suara lesung dan cahaya api membuat suasana tampak seperti pagi hari. Para jin yang bekerja mulai mengira matahari sudah terbit. Mereka takut terkena cahaya matahari dan segera menghentikan pekerjaan lalu menghilang. Ketika para jin pergi, jumlah candi yang sudah dibangun mencapai 999 buah. Hanya 1 candi lagi yang belum selesai. Bandung Bondowoso baru menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Roro Jonggrang. Amarahnya mulai membara. Dengan wajah penuh kemarahan, Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang. Ia menyadari bahwa sang putri sengaja membuat tipu daya agar pembangunan candi gagal. Hatinya yang sebelumnya dipenuhi cinta berubah menjadi amarah besar. Roro Jonggrang mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolak pernikahan tersebut. Namun kemarahan Bandung Bondowoso sudah terlalu besar untuk dihentikan. Bandung Bondowoso yang merasa dikhianati tidak mampu menahan amarahnya. Ia menatap Roro Jonggrang dengan mata menyala penuh kekecewaan. Dengan suara keras, ia berkata bahwa sang putri telah menipunya. Karena kemarahannya, ia bersumpah menjadikan Roro Jonggrang sebagai bagian dari 1.000 candi yang hampir selesai dibangun malam itu. Kutukan Bandung Bondowoso mulai bekerja. Tubuh Roro Jonggrang perlahan terasa kaku dan berat. Ia mencoba bergerak namun tidak mampu. Dalam sekejap kulitnya berubah menjadi batu dingin. Wajah cantiknya membeku menjadi patung. Roro Jonggrang akhirnya berubah menjadi arca yang melengkapi candi ke-1.000 yang diminta sebelumnya. Patung batu itu kemudian ditempatkan di dalam salah satu candi yang berdiri megah di kompleks Prambanan. Banyak orang percaya arca tersebut adalah wujud Roro Jonggrang yang dikutuk. Hingga kini kisahnya masih diceritakan turun-temurun sebagai legenda tragis tentang cinta, tipu daya, dan kemarahan seorang pangeran sakti. 1.000 candi yang hampir selesai itu akhirnya menjadi salah satu kompleks candi paling megah di tanah Jawa. Bangunan-bangunan batu menjulang tinggi, menjadi saksi bisu peristiwa yang terjadi pada malam penuh keajaiban tersebut. Dari generasi ke generasi, masyarakat terus mengenang kisah Roro Jonggrang yang berubah menjadi batu. Bertahun-tahun kemudian, banyak orang datang mengunjungi Prambanan untuk melihat keindahan candi sekaligus mendengar legenda Roro Jonggrang. Para orang tua menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Cerita tersebut menjadi bagian penting dari budaya Jawa yang mengajarkan tentang kecerdikan, janji, dan konsekuensi dari tipu daya. Saat matahari tenggelam di balik candi, bayangan panjang bangunan batu terlihat seperti kisah yang masih hidup. Legenda Roro Jonggrang tidak hanya menjadi cerita rakyat, tetapi juga pengingat bahwa cinta, kebencian, dan tipu daya dapat membawa nasib yang tak pernah diduga sebelumnya dalam kehidupan manusia. Hingga hari ini, Kompleks Prambanan tetap berdiri megah sebagai salah satu warisan budaya terbesar Indonesia. Di balik keindahan arsitekturnya, tersimpan legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Kisah itu terus diceritakan, membuat setiap pengunjung merasakan misteri dan keajaiban yang berasal dari masa lalu. Yang suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subrek ya guys, thank you.